Sasha, aku mohon sekali. Tolong terima lagi cinta aku. Tolong aku untuk bangkit dari segala keterpurukan aku. Please, Sasha. Asisten rumah tangga sini. Kamu ini gimana sih? Kenapa biarin cowok masuk ke dalam kamar Sasha? Maaf Bu, saya nggak tahu. Kapan tahunya? Selalu nggak tahu. Ditanya ini, tanya itu. Pi, aku sebentar lagi ada meeting, jadi aku harus berangkat sekarang ke kantor. Oh, jalan dulu ya. Nih, Iya. makasih lo ya. Iya, sama-sama. Mister. Iya. Pak, saya jalan duluan. Siap. Terima kasih. Sorry banget ya aku datang telat. Soalnya tadi habis baru nganterin papi pulang. Enggak, nggak apa-apa. Tapi kamu udah pulang. Alhamdulillah. Oh iya, maaf ya Chris. Aku belum bisa bujuk mama untuk pacaran sama papi kamu. Soalnya kalau aku ngomong sama mama, yang ada mama malah nyuruh aku cepet-cepet nikah sama Wasit. Padahal kan sekarang aku sama Wasit lagi putus kayak gini dan kayaknya kita juga nggak mungkin balik lah. Emang jadi bener antara kamu sama Wasit tuh ada orang ketiga? Iya, kayak apa yang aku ceritain sama kamu. Aduh, Krisna, padahal Mas Wasit itu dia ngeyakinin aku sampai sumpah-sumpah kalau dia nggak ada hubungannya sama perempuan itu. Tapi aku malah ngeliat sendiri SMS-nya, aku baca dan aku juga lihat foto mereka berdua. Ditambah kemarin Arya coba deketin aku lagi. Mas Wasit cemburu. Akhirnya dipukul Arya. Ya itu mungkin ya Wasitnya cemburu. Emangnya apa yang dia lakuin ke aku nggak bikin aku cemburu sama dia? Tapi sih aku juga bingung juga ya sebenarnya tuh harusnya Wasit nggak kayak gitu karena aku tahu Wasit tuh kelihatannya setia dan cinta mati sama kamu. Ya, tapi kadang cinta aja nggak cukup. Harus ada kepercayaan, kejujuran, pengendalian diri. Persis sih benar sama Sasha aku juga kayak aku nggak tahu deh ada apa sama dia. Dia tuh kayaknya menghindar. Kayaknya tuh ngilang aja aku SMS, aku BBM, aku WhatsApp semuanya nggak ada yang dibalas satupun. Dibaca sama dia kelihatan Rit, tapi nggak direspon. Aku juga hubungin Sasha nggak bisa. Mungkin Sasha lagi sibuk yoga kali ya. Tapi masa ngasih kabar sedikit pun nggak ada waktu sih. Gini, aku coba SMS Sasha. Aku bilang kita lagi mau makan siang. Coba ajak dia yuk. Siapa tahu dia mau. Syah, kamu di mana? Aku lagi mau makan siang nih sama Krisna. Ikut yuk. Kok Sasha jawabnya gini sih? Mawar, aku senang akhirnya kamu bisa juga dekat sama Krisna. Kamu mikir apa? Tapi nggak mungkin lah. Ini nggak mungkin kan Sasha cemburu sama kamu, ya kan? Aku rasa juga nggak mungkin. Kalau menurut aku ya, Sasha tuh seneng. Soalnya akhirnya aku, sahabatnya Sasha, bisa deket sama calon suaminya dia. Iya, mungkin seperti itu ya. Ya iyalah, harusnya senang ya. Iyalah. Semoga aja ini bukan salah satu sikap setia kawan kamu, Sasha. Walaupun itu yang bikin aku suka sama kamu. Tapi harus berapa kali aku bilang ke kamu, kalau aku hanya cinta sama kamu, Syah. Sasha, Lo lagi? Mau apa lagi sih? aku mau minta maaf. Iya, gue maafin, tapi jangan ganggu hidup gue lagi. Sasha, sebentar. Tolong dengerin aku dulu, bentar aja. Aku mohon kamu denger ini. Please, aku cinta banget sama kamu, Sasha. Tolong kamu lihat ini. Halo. Hey. Loh, kamu
Nih, aku bawain cemilan buat kamu. Nih. Ya ampun, kamu repot-repot. Makasih ya. Iya. Tapi aku lagi sibuk banget nih sekarang. Oh, nggak apa-apa. Kan cemilannya juga bisa dimakan sambil kerja. Ya kan? Anyway, kamu jangan merasa terganggu loh dengan keberadaan aku di sini. Kamu kalau mau kerja aja, ya. Aku temenin kamu. Ya. Tunggu. Sebelum kamu kerja, kamu pakai dulu gelang ini. Tuh, cakep kan? Nah, udah, kamu pakai aja, ya. Cocok kok buat kamu. Biasanya Mas Wasit yang nemenin aku duduk di situ. Si belut listrik emang pinter. Kalau gua jadi dia, gue juga gak bakal mau ngelepas cewek secantik ini. Mau apa lagi sih dia? Sasha, aku memang jahat, Sasha. Aku memang laki-laki yang gak pantas untuk siapapun. Apalagi untuk kamu. Aku itu. Tapi aku gak bisa nolak perasaan aku terhadap kamu, Sasha. Tiap hari yang ada di bayangan aku itu cuman kamu. Tiap hari yang ada di hati aku itu cuman kamu. Cuma kamu yang ngebekas di hati aku, Sasha. Tiap hari aku mimpi kamu. Kamu ada di setiap bayang-bayang aku. Aku mimpi kamu tiap hari, Sasha. Aku minta maaf atas segalanya. Aku harap kau mengerti. Sasha, aku mohon sekali. Tolong terima lagi cinta aku. Tolong aku untuk bangkit dari segala keterpurukan aku. Please, Sasha. Asisten rumah tangga sini. Kamu ini gimana sih? Kenapa biarin cowok masuk ke dalam kamar Sasha? Maaf Bu, saya nggak tahu. Kapan tahunya? Selalu nggak tahu. Ditanya ini, tanya itu nggak tahu. Kentang di mana nggak tahu. Gula di mana nggak tahu. Ini kenapa sih? Baru datang udah marah-marah kayak begitu? Iya Pak. Pupi juga gimana sih? Aduh berantakan. Wah, dengerin. Itu ada cowok di dalam kamar Pupi. Kenapa dibiarin masuk? Hah? Cowok? Iya, dengerin dong suaranya. Mungkin Krisna. Mungkin Krisna. Tetap aja salah. Kan belum nikah. Dan Mimi tahu ini bukan suara Krisna. Aduh gimana nih kalau sampai si Sasha digimanain gimana? Oi, cakep, Pupi cakep sekali. Emangnya Mimi preman pasar? Banteng, main dobrak, yang bener aja. Bener-bener pejantan tanggung banget. Udah, dengerin aja nih. Nanti kalau ada apa-apa, Pup yang dobrak, oke? Ada suara laki-laki tadi. Loh, si Papi? Tuh, Pupi sekarang masuk. Pupi berantem, Pupi gebukin. Keluarin sisa-sisa otot Pupi, ayo. Gebukin itu adik. Maksud Mami pikir ada cowok di dalam kamar saya. Tadi ada suara cowok. Shh, mau digebukin Pupi. Bukan, itu suara radio. Dia mau suka nguping sih. Bukannya nguping, nggak sengaja. Udah. Itu cuma suara radio. Mereka telepon Sasha. Mereka pikir Sasha ulang tahun. Kan salah. Emang Sasha ulang tahunnya kapan? Oi, merana bener-bener deh yang bener aja Pupi. Masa ulang tahun anak sendiri nggak tahu sih. Nggak bisa didiemin ya. Yang bener aja Pupi. Hah? Hari kemerdekaan tanggal berapa? 17 Agustus. Rudy, aku benci banget sama kamu. Tapi kenapa sih kamu pengen balik segitunya sama aku?
Kenapa nggak sama Mawar aja coba? Tapi kalau sama Krisna, aku jadi nggak pede. Krisna terlalu sempurna buat aku. Apa ya yang dia lihat dari aku? Han, urusan sertifikatnya udah beres belum? Udah kok, Ma, udah beres. Wah, syukur. Alhamdulillah. Berarti sekarang kamu udah gak ada urusan lagi apa-apapun juga sama Raffi, kan? Oke. Emangnya Kak Hani beneran udah bisa ngelupain Kak Raffi ya? Ya maksud aku kan Kak Hani udah ngelewatin banyak banget hal sama Kak Raffi. Kok kelihatannya gampang banget. Aduh mah, sakit mah. Enggak, maksudnya Mawar. Mawar hanya pengen belajar dari Kak Hani aja. Kak Hani bisa ngelupain Kak Raffi secepat itu. Dulu waktu Mawar putus sama Gary, susah banget untuk Mawar buat bisa ngelupain Gary. Dan sekarang Mawar juga harus belajar untuk bisa ngelupain. Susah ngelupain siapa lagi? Siapa? Aku yang nggak bisa lupa banget karena aku kan juga nggak amnesia. Memangnya sinetron, dikit-dikit amnesia. Ya sebenarnya aku tuh cuma berusaha untuk selalu nggak ingat. Aku berusaha untuk ikhlas. Apalagi sekarang aku tahu kondisi Raffi lagi ya begitu. Kalian ini benar-benar ya baik banget. Mama sampai bingung loh. Mama tuh ngedidik kalian seperti apa ya dari kecil sampai sekarang kok bisa baik-baik, sedangkan Papa itu kan galak banget. Hah? Iya. Enggak galak juga, enggak. Mama baik. Aku nggak akan pernah bisa gantiin kamu dengan perempuan lain, Sasha. Kamu percaya aku kan? Aku percaya. Ya ampun. Wasit. Wasit. Nggi. Kamu kok tidur di sini sih? Kamu kok tidur di sini? Abis ngedit foto kan udah deadline harus naik cetak kan. Emangnya pacar kamu nggak bete apa kamu sibuk kayak gini? Enggak, dia perhatian banget malah. Nggak, dia emang orangnya gitu. Dia perhatian kalau kita lagi makan terus ada kotoran dikit sama dia dielap, terus kalau lepas sepatu kaos kaki bau dia langsung ambil, dia cuci gitu. Kotoran kuku diambil, upil diambil gitu. Emang orangnya gitu. Semalam aja ditemenin sama dia begadang. Selamat pagi Bu Anggi. Pagi. Lukman,